Hai guys, kembali lagi di channel Padepokan IT Course. Pada tutorial kali ini kita akan bahas tentang load balancing menggunakan metode ICMP. Jadi load balancing itu sendiri adalah fungsinya untuk membagi beban traffic ketika salah satu jalur overload. Nah, yang menarik, load balancing bisa kita kombinasikan dengan fitur failover. Jadi ketika ada salah satu ISP putus, maka akan di backup dengan koneksi ISP yang aktif. Nah, untuk tutorial ini saya sudah langsung menggunakan real 2 ISP ya. Jadi yang satu menggunakan IndiHome, yang satu menggunakan CBN. Oke, kita langsung saja simak video tutorialnya. Baik, di materi akhir ini kita akan bahas tentang bagaimana implementasi load balancing dengan metode ICMP di Mikrotik beserta failover ya. Jadi load balancing itu sendiri artinya membagi beban ya. Sedangkan failover itu sendiri artinya membackup koneksi ketika salah satu jalur ISP putus. Biasanya antara load balance dan failover settingannya digabungkan. Nah, hanya kalau dari sisi implementasi ada beberapa metode yang bisa kita coba, di antaranya adalah ICMP. Kita lihat dulu arti dari load balancing dengan metode ICMP maksudnya. Oke, pengertian load balancing di sini adalah ketika kita mengimplementasikan internet lebih dari 2 ISP, maka disarankan menggunakan teknik load balance, atau bisa juga alternatif lain selain load balancing adalah pemisahan traffic ya. Di sini kita menggunakan ICMP. ICMP itu adalah artinya equal cost multifet. Jadi merupakan metode load balance yang mudah dan cepat dalam konfigurasinya. Jadi salah satu ciri load balance dengan ICMP itu adalah nilai distance dari masing-masing gateway-nya bernilai sama. Dan nanti setiap klien akan mendapatkan koneksi internet secara bergantian. Itu salah satu ciri ICMP. Di pembuatan mangle tidak terlalu banyak yang kita setting, kita cukup membuat mangle input dan output ya. Tapi setelah menguasai load balance ICMP ini, teman-teman bisa juga nanti mempelajari teknik yang lainnya seperti PCC, NTH, dan teknik yang lainnya juga. Nah, topologi yang akan kita bangun seperti ini. Jadi di real perangkat tempat saya di sini, saya menggunakan 2 ISP langsung real. Jadi yang satu 20 MB, kemudian yang satunya lagi juga sama 20 MB ya. Tapi kalau misalnya di sini 10 MB tidak masalah. Nah, hanya disarankan kalau load balance itu masing-masing koneksinya itu sama ya, bandwidthnya gitu kan. Sebenarnya bisa, kalau 10 MB pun bisa, tapi nanti kita di check gateway-nya, di default route-nya kita harus menambahkan lagi 2 rule yang ini supaya seimbang. Nah, prinsip dari ICMP itu sendiri nanti prinsipnya adalah menyebarkan traffic secara acak ya. Jadi klien itu akan mendapatkan gateway dengan masing-masing dari ISP-nya. Jadi hari pertama bisa pakai ISP 1, nanti hari kedua bisa ISP 2 atau jam berikutnya. Jadi kita tidak tahu kapan koneksi kita akan mendapatkan ISP dari salah satu provider. Nah, jadi topologinya seperti ini yang akan kita bangun dari internet, dari modem, nanti yang satu masuk ke Ether 1. Nah, untuk yang ISP 2-nya boleh dari Ether 2 sampai 5. Jadi tidak ada aturan, misalnya Ether 2 ke Ether 5 juga boleh ya. Nah, nanti akhirnya LAN di jaringannya nanti ada LAN 1 dan LAN 2 ya. Dimana LAN 1 nanti akan terkoneksi ke ISP 1 bisa, atau LAN 2 nanti terkoneksi ke ISP 2 boleh seperti itu. Atau nanti ketika ada jalur putus ya, akan di backup oleh ISP yang aktif. Oke, kita langsung saja praktek bagaimana setting load balancing dengan metode ICMP. Jadi di sini ada beberapa tahapan, mulai dari konfigurasi dasar sampai nanti hasil akhirnya membuat routing dan membuat failover untuk ICMP itu sendiri. Nah, dari 7 langkah ini kita akan praktekkan satu persatu ya. Nah, bagi teman-teman memang mohon maaf tidak bisa praktek, jadi
boleh menyimak saja. Nah, di sini saya sudah punya Mikrotik ya, sudah saya riset dari awal Mikrotiknya. Ini saya menggunakan Mikrotik RB951 sebagai Mikrotik load balance. Nah, jadi di sini langkah pertama saya kasih nama dulu, System Identity. Ini saya kasih nama adalah router load balance. Kemudian kita cek di menu interface. Di sini sudah ada 3 koneksi. Ada Ether 1, Ether 2, dan Ether 5. Dimana masing-masing Ethernet ini saya kasih nama ya. Untuk Ether 1 ini mengarah ke ISP yang pertama. Di sini saya langsung menggunakan ISP-nya Ether 1 itu dari IndiHome Real. Kemudian yang Ether 5 ini untuk ISP yang kedua. ISP kedua ini dari providernya adalah CBN. Bandwidthnya sama 20. Dan yang ketiga ini untuk ke lokalnya. Jadi Ether 3 ini untuk lokal ya. Atau jaringan LAN. Nah, jadi pastikan di sini kita sudah punya di interface itu adalah ISP 1 dan ISP 2. Langkah selanjutnya, untuk menghubungkan masing-masing ISP ini ke internet, saya menggunakan metodenya DHCP client. Tapi nanti ada yang menarik ya di sini. DHCP client-nya kita setting default route-nya bukan yes, tapi default route-nya kita buat static. Seperti ini caranya. Jadi masuk ke IP addresses, IP DHCP client ya. Tambahkan untuk ISP1 dulu. Jadi tambahkan untuk ISP1 seperti ini. Nah, ISP1 kita pilih, semua parameter kita aktifkan kecuali add default route. Jadi add default route-nya nanti saya pilih no. Kenapa? Karena nantinya saya akan menerapkan sistem routing untuk mengedit daripada default route-nya. Jadi kalau menggunakan yang add default route aktif yes, itu kita tidak bisa mengcustom. Oke. Nah, saya dapat dari IndiHome IP-nya 18. Dan saya tambahkan lagi di sini untuk yang ISP yang keduanya ya, yaitu di CBN. CBN juga sama, add default route-nya saya isi dengan no ya. Saya apply. Nah, di sini saya mendapatkan IP 2 ya. Jadi kalau untuk ISP1 1, ISP2 adalah 2. Oke, ini udah membuat IP address-nya. Baru setelah itu kita masuk ke IP route ya. Nah, di sini terlihat karena kita sudah mengaktifkan default route-nya no, kita harus buat static route juga di sini. Stop. Tambahkan static route-nya. Jadi yang pertama saya arahkan ke gateway ISP1 yaitu ke IndiHome 192.168.1.1. Kemudian parameter lain yang perlu diisi hanya di routing mark-nya ya. Nah, ini routing mark-nya kita isi. Kalau kita lihat di routing mark-nya ini kan belum ada karena kita belum membuat mangle. Tapi di sini boleh kita isi duluan. Misalnya untuk 192.168.1.1 ini untuk ISP1 ya. Atau kita kasih nama routingnya adalah routing ISP1 seperti ini. Terus kita apply. Oke ya. Nah, seperti ini. Aktif static. Terus tambahkan lagi untuk yang kedua. Yang kedua IP-nya 192.168.2.1. Kemudian routingnya kita kasih nama. Kan di sini belum ada kan routing ISP2. Nah, itu harus kasih nama. Ini namanya routing ISP2. Apply. Oke. Nah, jadi dua-duanya ini sudah aktif untuk dari sisi routingnya. Nah, karena kita akan menerapkan sistem load balancing ya dan termasuk failover, kita harus membuat lagi
satu rule untuk lokal prosesnya, untuk ngecek koneksi ke internetnya ya. Itu kita menambahkan di sini rule-nya adalah 192.168.11. Tambahkan lagi di sini 192.168.2.1 ya. Jadi pastikan ini adalah gateway-nya masing-masing ke internet ISP1 dan ISP2. Kemudian kita apply. Nah, sebelum di apply, pastikan di sini cek gateway-nya kita aktifkan karena sekaligus untuk membuat failover-nya. Jadi ketika jalur ISP1 ini putus akan di backup oleh ISP yang kedua. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan failover. Jadi kalau ada 3 ISP, berarti kita bikin 3 ISP. Nah, seperti ini aktif. Nah, jadi ada tiga default route. Jadi yang ini saya kasih komen, ini untuk penentuan jalur routing ISP1 dan ISP2 gitu ya. Nah, sedangkan yang ini sebutnya adalah local process dan failover untuk mengecek ke internet. Jadi ketika kita tes ke internet, ini terminal, ping ke Google ya. Nah, di sini sudah connect. Karena lokal prosesnya sudah dibuat. Tapi kalau kita uji coba misalnya lokal prosesnya dinonaktifkan ini. Jadi yang berjalan hanya routing 1 sama routing 2. Ini hasilnya seperti apa? Kita cek ya. Ini kita nonaktifkan dan kita coba ping lagi. Nah, jadi hasilnya adalah no route. Jadi tidak ditemukan jalur untuk mengakses ke dua internet tersebut. Meskipun kita sudah membuat masing-masing jalur ini sama ini, tapi karena ininya tidak dibuat lokal prosesnya, maka tidak dapat internet. Oke, langkah selanjutnya setelah menentukan route ya, kita buat masuk ke IP DNS. Ini untuk jaga-jaga saja sebagai backup ya. Nah, di sini pun udah ada ya. Dynamic server sebenarnya udah ada, tapi ini untuk backup juga boleh kita isikan seperti ini ke provider yang lain dan open DNS yang lain. Kalau remote request kita aktifkan yes. Oke, itu DNS sudah. Nah, sekarang distribusi ke klien. Jadi dari sisi mikrotik ke internet itu sudah developer sudah di setting ya. Hanya load balance-nya belum jalan karena kita belum buat mangle. Langkah selanjutnya adalah kita membuat dulu jalur untuk ke lokal sebelum ke mangle. Jadi mangle nanti dibuat di terakhir ya. Jadi proses yang ini. Nah, yang mangle ini input dan output nanti kita buat setelah membuat NAT untuk klien. Oke, kita buat dulu masuk ke IP address untuk ke lokalnya sekarang, mendefinisikan untuk jaringan lokal. Saya tambahkan untuk ke lokal IP-nya 192.168.10.1/24. Interface-nya adalah Ether 3 lokal. Ya. Ether 2 ya, maaf, interface-nya Ether Ether 2 ya. Coba kita lihat di interface yang running adalah Ether. Oh, ini Ether 2, maaf. Ini Ether 2 harusnya. Bukan Ether 3. Nah, Ether 2 lokal. Jadi ini kita pilih adalah Ether 2 lokal ya. Terus seperti biasa kita kasih komen. Ini adalah gateway to local. Terus untuk selanjutnya seperti biasa setup DHCP server, IP DHCP server, kemudian pilih DHCP setup, pilih ke lokal ya. Nah. Oke, kita next saja.
Baik, selesai. Dan terakhir adalah kita membuat proses NAT. Langkah ke sini dulu. Membuat 2 buah NAT dengan action match secured. Jadi karena kita load balancing menggunakan 2 ISP, maka NAT-nya pun harus disetting adalah 2. Jadi kita masuk ke IP firewall NAT ya. Dan kita tambahkan NAT-nya di sini. Sign-nya adalah source NAT, out interface-nya ke ISP1 dulu. Dengan action-nya adalah match secured. Dan yang kedua, kita buat untuk ISP2, sign-nya source NAT, out interface-nya ke Ether ISP2, Ether 5 ya, VN. Action-nya adalah match secured. Kita kasih komen minat ISP1 dan ISP2. Oke, selanjutnya baru setelah ini buat mangle, yang utamanya adalah di mangle-nya ya. Jadi kembali lagi ke materi IP firewall mangle. Nah, di sini caranya tambahkan untuk NAT-MAC connection, karena ini akan menandai traffic dari masing-masing ISP masuk ke router. Kita isikan di sini input ya. Jadi sign-nya input, kemudian in interface-nya kita pilih ke ISP1 IndiHome. Dengan action-nya adalah MAC connection. Diberi nama adalah ini koneksi ISP1. Passthrough diaktifkan. Kemudian yang kedua tinggal copy saja. Ini langsung kita copy ya. Copy. Start. Sign-nya sama input. Ini interface-nya diarahkan ke ISP yang kedua. Action-nya MAC connection, kasih nama ISP2. Passthrough-nya diaktifkan juga. Nah, ini kita kasih komen traffic input masing-masing ISP. Oke, ini udah 2 MAC connection. Kita buat 2 lagi untuk MAC routing-nya dengan sign-nya adalah input, output. Jadi kita pilih sign-nya adalah output ya, ini. Nah, connection MAC-nya nanti kita pilih ke masing-masing ISP. Koneksi 1 ISP1. Nah, di action-nya nanti kita pilihnya kembali ke materi sebelumnya, proses diagram mangle pada MAC routing ya. Jadi kita pilih di sini MAC routing. Nah, new routing MAC-nya kita nggak perlu lagi input manual, tapi kita pilih karena tadi sudah dibuat kan di default route. Ini kita isi aja. Routing ke ISP1. Passthrough-nya dihilangkan. Begitu pun yang ini di copy saja. Ada 2. Sign-nya output, connection MAC-nya ke ISP2. Nah, action-nya nanti kita pilih adalah MAC routing, hanya new routing MAC-nya diarahkan ke ISP2. Passthrough dihilangkan, oke. Ini adalah traffic luar MAC routing. Nah, sampai di sini kita lihat traffic-nya. Kalau memang ada traffic dari masing-masing ISP, di sini sudah jalan ya. Begitupun dengan yang di lokalnya, seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini interface-nya pun antara ISP1 dan ISP2 gitu ya. Nah, di sini harus sudah ada traffic yang berjalan ya. Nah, untuk pengujian pertama, memang untuk load balancing ini harus banyak yang mengakses di jaringannya. Baru bisa terlihat koneksinya jalan ya. Ntar ini coba kita tes. Browsing aja. Kita coba lihat lagi trafficnya. Nah, ini udah jalan juga traffic dari CBN-nya ya. Jadi semakin banyak klien yang mengakses jaringan kita, maka
load balancingnya semakin bagus ya. Jadi sudah jalan. Itu untuk pengujiannya, jadi harus banyak yang mengakses jaringan kitanya ya. Nah, sedangkan untuk pengujian failovernya nanti tinggal melakukan salah satu jalur pemutusan. Jadi contohnya di sini nanti saya akan tes ya ke google.com. Nah, saya ke detik.com ya ini. Jadi prosesnya ini kedua ISP berjalan. Saya akan simulasikan bagaimana untuk memutus salah satu jalur ISP ya. Jadi saya di sini simulasinya dilihat, akan saya coba kecilkan dulu ini tampilannya. Terus nanti terlihat juga di rootnya ya. Jadi bisa dilihat teman-teman di sini. Ini rootnya kan dua-duanya aktif. Baik jalur 1 maupun jalur 2. Nah, ini saya coba di menu interface, saya akan putus salah satu jalur ya. Jadi uji cobanya saya akan disable salah satu jalur di sini. Nanti di sini terlihat akan ada putus koneksi dulu. Nah, misalnya ISP1 putus ya. Ini saya putus ISP1. Nah, terlihat di sini kalau dilihat dari sisi trafficnya masih jalan. Padahal kalau kita lihat di menu root, nah di sini warnanya biru. Jadi jalur yang ke ISP1 ini dia udah putus. Tapi karena sistemnya failover, ada proses di sini. Nah, ada pengecekan check gap swapping. Jadi ketika jalur ini putus, maka akan di backup oleh jalur yang ini, yang 21, yang root ini. Tuh. Sebaliknya, kalau misalnya root yang kedua juga putus, contoh saya ini aktifkan lagi. Nah, ini kan posisinya kedua-duanya nanti aktif. Ya, seperti ini aktif ya. Kita coba lakukan pemutusan lagi untuk jalur yang kedua. Jalur yang kedua berarti 5 CBN ini ya. Kita putus. Nah, nanti di sini terlihat unreachable. Putus, tapi failovernya tetap jalan dan internet pun nanti masih jalan seperti itu. Nah, itu manfaatnya kita membuat sistem load balancing dan failover di MikroTik. Kita aktifkan lagi. Nah, ini aktif lagi. Jadi secara otomatis ketika satu jalur putus maka akan di backup oleh jalur yang aktif ya. Itu pengujian dari sisi failovernya. Jadi pada materi ini kita sudah mencoba dengan real ya. Di sini real koneksi. Jadi ISP1 menggunakan IndiHome, ISP2 menggunakan CBN. Dan begitupun kalau kita lakukan speed test ya. Pengujian yang berikutnya, saya di sini saya coba lakukan speed test, berapa bandwidth yang didapatnya. Kita coba speed test ya. Nah, ini kita coba speed test. Ya. Jadi sebenarnya di speed test itu nggak akan beda jauh, dalam artian fungsi load balancing itu bukan menggabungkan ya, tapi tetap dia menggunakan jalur tertentu untuk koneksinya. Jadi meskipun konsepnya tadi 20 tambah 10 sama dengan 30 ya di sini. Jadi di modul ini kan topologinya ini kan 20, di sini 20 misalnya 40, ya enggak. Jadi nanti klien itu tergantung menggunakan jalur yang mana.
Kalau jalurnya menggunakan jalur yang ISP1, tetap gitu kan akan mendapat 20. Jadi bukan menggabungkan load balance, hanya membagi beban traffic ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di menu trace route ya, di sini coba kita lihat ada fasilitas yang namanya trace route. Jadi kita bisa mengecek pakai jalur yang mana, trace route ke detik.com. Jadi klien ini menggunakan jalur yang mana ya sekarang kondisinya. Nah, di sini menggunakan jalur yang IndiHome ya, seperti ini. Jadi nanti kalau ada klien yang satu lagi, koneksikan saja. Nanti akan gateway-nya bergantian. Jadi nanti gateway-nya menggunakan 2.1. Oke, jadi tadi hasil akhirnya failovernya sudah terkoneksi ya. Begitupun dengan load balance-nya sudah berjalan di sini. Nah, ini Ether 5 sama Ether 4-nya. Ether 5 sama Ether 1-nya ya. Seperti itu. Ya, demikian materi tentang load balancing ya. Sekian dan terima kasih.